Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kamu yang lagi nonton video ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabila Aurelia Putri, saya dari kelas 10-4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas sejarah saya yang mengambil tema perlombaan panjat pinang. Simak terus videonya. Alasan saya memilih tema perlombaan panjat pinang adalah karena bulan ini adalah bulan Agustus dan bulan Agustus sangat identik dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang menarik yang ada di Hari Kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah perlombaan panjat pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari perlombaan panjat pinang. Pengertian perlombaan panjat pinang adalah perlombaan yang dilakukan dengan memanjat pohon pinang atau umumnya yang biasa masyarakat pakai adalah batang dari pohon bambu yang sudah dikuliti dan diberi cairan pelicin atau pelumas untuk memperebutkan barang-barang yang sudah digantung di atasnya. Biasanya diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Perlombaan ini termasuk salah satu perlombaan tradisional karena perlombaan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kira-kira bagaimana sih cara bermain dari perlombaan panjat pinang ini? Jadi nantinya peserta panjat pinang terbagi di dalam beberapa regu, yang masing-masing regu ini bergantian untuk memanjat batang pohon pinang yang tingginya mencapai 5-9 meter dan pastinya sangat licin karena sudah diberi minyak pelumas atau minyak pelicin oleh para panitia lomba. Nanti mereka akan berlomba-lomba mengambil hadiah yang sudah disiapkan dan digantungkan di atasnya dengan cara membuat tangga hidup atau mereka akan saling menginjak bahu temannya satu sama lain, lalu memanjat batang pinang tersebut agar mencapai ke atas atau agar mereka dapat mengambil hadiah-hadiah yang sudah disiapkan di atas batang pohon tersebut. Nah, di sini kita sudah sampai kepada inti dari video ini. Yaitu sejarah perlombaan panjat pinang. Panjat pinang ini adalah perlombaan yang sangat identik dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Pada zaman Belanda, panjat pinang ini hanya diadakan di hari-hari tertentu saja seperti Hari Ratu. Dan momen Hari Ratu ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda yang bernama Wilhelmina Helena Pauline Mary van Orange Nassau. Maaf kalau pelafalannya kurang bagus karena juga saya masih belajar. Ya, lalu orang-orang Belanda juga biasanya mengadakan perlombaan ini di hari-hari pernikahan mereka atau hari kenaikan jabatan mereka atau juga hari-hari ulang tahun mereka. Gelaran panjat pinang ini atau gelaran perlombaan panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda pada zaman dahulu sebagai de Klimats yang berarti memanjat tiang. Lalu pada zaman dahulu para peserta panjat pinang ini biasanya diikuti oleh orang-orang pribumi gitu atau orang-orang lokal yang nantinya mereka akan merebutkan hadiah-hadiah yang lazimnya adalah bahan-bahan makanan, dan beberapa bahan makanan itu adalah beras, tepung, roti, keju, gula, dan juga ada beberapa pakaian gitu. Bagi orang pribumi atau orang lokal, hadiah itu tergolong sangat mewah karena pada zaman itu warga pribumi mendapatkan bahan makanan dan juga pakaian itu sangat kesusahan gitu karena mereka kayak berada di bawah jajahan Belanda kan pada saat itu. Terus juga para mener-mener Belanda yang mengadakan dan menonton perlombaan panjat pinang ini akan tertawa terbahak-bahak melihat warga lokal atau warga pribumi yang mati-matian membuat tangga hidup. Seperti yang saya bilang tadi, mereka akan memanjat teman satu sama lain lalu
memanjat teman-temannya, lalu habis itu memanjat atau kayak menaiki bahu teman-temannya, atau kayak terus mereka memanjat-manjat pohon yang sangat licin yang nantinya mereka akan terprosot lagi ke bawah, terus juga itu mungkin menurut manir-manir Belanda atau orang-orang Belanda pada zaman dahulu lucu, padahal mereka mereka sangat kesusahan karena bagi mereka ini hal-hal yang langka gitu. Mereka harus mendapatkan sesuatu yang ada di atas itu gitu. Banyak yang bertanya-tanya apakah warga pribumi atau warga lokal bisa mengadakan perlombaan panjat pinang ini di dalam pesta-pesta yang mereka gelar. Jadi ada salah satu orang yang menjawab dalam bukunya, yaitu Mas Fandi. Mas Fandi berkata, panjat pinang ini juga bisa diadakan oleh warga pribumi, tapi untuk hanya khusus mereka yang kaya raya atau biasanya antek-antek kolonial. Jadi seperti itu. Dan di dalam perlombaan panjat pinang ini ternyata memiliki filosofi yang mendalam. Bukan hanya sekedar seru-seruan atau memiliki sisi hiburan ya. Panjat pinang juga mengandung filosofi atau makna yang mendalam. Dan beliau atau Mas Fandi ini menjabarkan beberapa filosofi perlombaan panjat pinang di dalam bukunya, yaitu filosofi yang pertama adalah panjat pinang mengajarkan untuk berjuang dalam mencapai kemerdekaan. Jadi jika hadiah diibaratkan sebagai sebuah kemerdekaan, maka panjat pinang ini juga memiliki filosofi yang mendalam seperti yang saya bilang tadi. Mereka akan terus memanjat dan mengambil hadiah atau seperti puncak yang ada di puncak itu. Mereka akan memperebutkan hal tersebut sama seperti warga-warga pribumi pada zaman itu yang terus memanjat untuk mencapai puncak atau mencapai kemerdekaan. Lalu filosofi yang kedua adalah dalam satu regu, pemain butuh kerjasama, kecerdikan, dan saling menopang. Tidak hanya kita yang terus-terusan berjuang untuk memanjat ya, kita juga harus memiliki kecerdikan gitu. Kita harus mempunyai strategi agar kita bisa mencapai puncak, agar kita bisa mencapai kemerdekaan gitu. Terus juga ada filosofi yang ketiga. Filosofi yang ketiga adalah menyingkirkan ego pribadi untuk mencapai kemerdekaan. Lalu ada filosofi yang keempat, yaitu hasil kemerdekaan dibagi rata di dalam masyarakat. Jadi kalau kita sudah merdeka nih istilahnya gitu, kita harus membagikan kemerdekaan kita terhadap masyarakat sekitar. Sama seperti perlombaan panjat pinang, jika kita sudah mencapai puncak dan kita sudah memperebutkan hadiah-hadiah yang ada di atas, kita sudah mengambil, kita sudah dapat hasilnya lah seperti itu. Pastinya kita akan membagikan hadiah-hadiah tersebut kepada rekan-rekan regu kita kan. Nah, jadi begitulah sejarah dan filosofi dari perlombaan panjat pinang ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kamu yang lagi nonton video ini. Bye-bye.